sih proses terjadinya pernapasan pada tubuh manusia? Yuk, mari kita bahas. Pernapasan pada manusia bisa terjadi karena adanya organ-organ pernapasan yang terlibat dan saling bekerja sama satu sama lain. Jadi, proses pernapasan dimulai ketika kita menghirup oksigen yang berasal dari atmosfer melalui hidung. Ketika sudah masuk ke hidung, maka oksigen tersebut akan dilanjutkan ke faring. Nah, setelah di faring, oksigen tersebut akan disalurkan ke laring. Selanjutnya, setelah masuk ke laring, maka oksigen akan masuk ke trakea. Setelah di trakea, maka oksigen akan dilanjutkan ke bronkus. Kemudian setelah masuk ke bronkus, maka oksigen akan masuk ke bronkiolus. Setelah dari bronkiolus, maka oksigen akan masuk ke dalam alveolus. Nah, di bagian alveolus inilah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang berada di alveolus tadi akan diteruskan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh tubuh dengan cara mengembuskan napas ke udara. Ketika kita bernapas, maka melibatkan mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Nah, apa sih inspirasi dan ekspirasi itu? Jadi, inspirasi adalah ketika kita menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah ketika kita menghembuskan udara. Ketika terjadinya inspirasi dan ekspirasi, maka melibatkan tulang rusuk, yaitu tulang yang berada di bagian dada yang melindungi organ yang ada di dalam dada. Kemudian ada otot dada atau otot yang bisa menggerakkan dada, dan ada diafragma yang merupakan otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Serta ada otot perut yang berada di bagian perut. Ketika terjadinya inspirasi, maka otot dada dan diafragma akan berkontraksi. Saat diafragma berkontraksi, maka diafragma bergerak turun sehingga menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru ikut mengembang. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru mengecil dan akhirnya udara bisa masuk ke dalam tubuh. Sedangkan ketika terjadinya ekspirasi, maka otot dada dan diafragma akan berelaksasi. Saat diafragma berrelaksasi, maka diafragma bergerak ke atas. Akibatnya rongga dada kembali normal dan paru-paru juga kembali normal. Sehingga tekanan udara yang ada di dalam paru-paru membesar. Akibatnya udara bisa dikeluarkan dari tubuh.